wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilmu Yuni, NRP 025 11740.078. Di sini akan mempresentasikan mengenai perkembangan sistem penyimpanan energi dalam 2 dekade terakhir. Sebelum masuk ke perkembangan sistem penyimpanan energi, saya akan sedikit membahas mengenai sistem penyimpanan energi itu sendiri. Jadi, sebelumnya seperti yang kita tahu, seiring dengan pertumbuhan populasi serta pertumbuhan ekonomi secara global, permintaan energi di dunia sudah sewajarnya akan terus meningkat. Realitanya, hingga saat ini, untuk memenuhi permintaan energi tersebut, pasokan energi global umumnya masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Namun, fenomena ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena akan menimbulkan adanya krisis energi. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya krisis energi di masa mendatang, perlu dilakukan langkah strategis agar kebutuhan energi bisa terus terjamin pemenuhannya. Salah satu langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan mengurangi ketergantungan akan energi fosil dan beralih ke energi baru dan terbarukan atau renewable energy. Hal ini selaras dengan prediksi US Energy Information Administration dalam publikasi International Energy Outlook 2019 mengenai prediksi konsumsi energi yang akan terus meningkat di masa mendatang dengan renewable energy sebagai sumber energi yang diprediksi peningkatannya paling pesat sehingga menjadi sumber energi yang paling banyak dikonsumsi pada tahun 2050. Renewable energy dapat menjadi pilihan energi yang baik karena lebih ramah lingkungan dan dapat terus diperbarui. Berbicara mengenai renewable energy, tentunya tidak luput dengan sistem penyimpanan energinya. Karenanya, pengembangan EBT ini perlu memperhatikan ketersediaan serta kapabilitas penyimpanan energi. Perkembangan sistem penyimpanan energi sendiri sangat dinamis, akibat berbagai macam inovasi dalam hal teknologi serta berbagai faktor lain seperti ketersediaan material atau resource-nya, juga harga serta permintaan pasar. Mengingat peranannya dalam menopang perkembangan EBT yang diprediksi permintaannya akan terus meningkat di masa mendatang, dalam 20 tahun terakhir, sistem penyimpanan energi mengalami berbagai macam pengembangan. Sebelum itu, jenis penyimpanan energi sendiri berdasarkan International Energy Agency dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu penyimpanan elektrokimia seperti baterai, penyimpanan elektromagnetik seperti superkapasitor dan SMIS, penyimpanan mekanik seperti flywheel dan pump hydro, serta penyimpanan thermal atau termodinamika seperti aplikasi pada teknologi yang menggunakan panas untuk disimpan. Berbagai macam jenis penyimpanan energi ini memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Jika dilihat dari tinjauan utilitas penyimpanan energi seperti discharge time dan power rate serta aplikasinya, beberapa jenis sistem penyimpanan energi ini dapat digambarkan pada diagram berikut. Jadi penyimpanan energi jenis elektrokimia saat ini makin banyak dilakukan penelitian untuk terus dapat dikembangkan. Prinsip kerja dari penyimpanan energi jenis ini yaitu menggunakan rangkaian elektroda dan elektrolit. Dalam teknologi baterai yang konvensional, umumnya energi akan disimpan dalam elektroda, sementara ion penghantar listrik dapat ditemui selama terjadi proses elektrokimia yang berlangsung dalam elektrolit. Dalam baterai isi ulang atau rechargeable, di dalamnya dapat ditemui elektrolit yang mengandung satu atau lebih larutan aktif yang mengalir melalui sel elektrokimia yang kemudian energi kimianya ini akan dikonversi secara langsung menjadi energi listrik. Berkembangnya inovasi pada sistem penyimpanan energi ini dapat dibuktikan dengan jumlah aktivitas paten pada sistem penyimpanan energi yang bertumbuh sangat cepat dibandingkan aktivitas paten secara umum lainnya dalam beberapa dekade belakangan. Aktivitas paten ini didominasi oleh paten mengenai baterai lithium ion. Jadi dibandingkan dengan jenis penyimpanan energi yang lain, paten untuk penyimpanan elektrokimia ini menyumbang sebesar 88% dari total paten semua jenis penyimpanan energi lain, jauh melampaui penyimpanan elektrik sebesar 9%, penyimpanan thermal yang sebesar 5%, dan penyimpanan mekanik yang hanya sebesar 3%. Meskipun inovasi pada semua bidang sistem penyimpanan energi ini cenderung mengalami kenaikan yang pesat pada hingga tahun 2012, sejak saat itu pertumbuhan inovasinya cenderung hanya berlanjut untuk teknologi baterai. Hal ini menunjukkan dominansi baterai pada inovasi penyimpanan energi. Sebelum berbicara mengenai perkembangan teknologi baterai lithium ion, saya akan sedikit menjelaskan tentang lithium itu sendiri. Jadi lithium ini merupakan metal yang paling ringan dan memiliki potensi elektrokimia yang paling tinggi dibandingkan dengan logam lainnya. Baterai berbasis lithium cukup menjanjikan karena dapat memberikan kapasitas jenis atau specific capacity sebesar 3.600 Ah per kilogram, dan nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas jenis dari baterai sekunder jenis lain seperti asam timbal yang hanya sebesar 260 Ah per kilogram. Lithium ini digunakan pertama kali sebagai baterai
diprakarsai oleh perusahaan Exxon di US pada tahun 1970 dengan menggunakan LiTiS-2 untuk bahan katode baterai. Ringkasan perkembangan teknologi baterai lithium ion dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep awal mengenai baterai lithium ion ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an, baterai lithium ion ini berhasil dikomersialisasikan. Pada periode awal perkembangannya di tahun 2000-an, beberapa jenis material elektroda digunakan dalam baterai lithium ion seperti olefin, spinel, dan material berlapis atau layered materials. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan baterai Li-rich, kemudian disusul oleh inovasi Ni-rich, serta pengembangan katode yang dapat digunakan pada kondisi voltase yang tinggi. Sementara untuk anodanya sendiri, pada awal perkembangannya di tahun 2000-an, material grafit karbon keras diperkenalkan sebagai anoda. Dilanjutkan dengan inovasi karbon lunak, kemudian dilanjutkan dengan inovasi baterai LiS yang menggunakan paduan karbon sebagai anodanya dalam beberapa tahun belakangan ini, hingga kemudian terdapat pengembangan mengenai paduan silikon sebagai anoda yang pengembangan ini diprediksikan akan terus dikembangkan di kemudian hari. Lalu untuk ini sedikit perkembangan dari baterai lithium ion, beberapa contoh dari perkembangan baterainya. Jadi perkembangan dari baterai lithium ion ini sangat bergantung pada perkembangan dari elektroda yang bekerja di dalamnya. Pada periode awal perkembangannya, beberapa jenis material elektroda digunakan dalam baterai lithium ion seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, olefin, spinel, dan layer materials. Klasifikasi ini lebih didasari oleh tipe jalur difusi dari Li plusnya atau ionik dibandingkan dari komposisi kimianya. Jadi semenjak berhasilnya komersialisasi dari LCO, perkembangan baterai yang merata dalam hal kapasitas discharge, stabilitas thermal, kapasitas, serta umur pakai menjadi pusat penelitian dari baterai ini. Jadi hal ini mengarah pada pengembangan mixed transition metal oxide cathode seperti NMC yang dapat memberikan keunggulan yang sinergis melebihi single transition metal cathode. Jadi contoh tadi itu merupakan contoh yang konvensional. Sementara untuk teknologi lanjutan atau advanced teknologinya, beberapa contohnya yaitu seperti Li-rich dan Ni-rich. Jadi untuk memenuhi permintaan akan baterai lithium ion yang memiliki kapasitas discharge dan jumlah siklus yang lebih besar, akhirnya disempurnakanlah katode NMC tadi dengan menggunakan teknologi Li-rich layer oxide cathode yang memiliki kapasitas teoretikal yang superior hingga sebesar lebih dari 250 mAh per gram dengan voltase operasi yang tinggi hingga sebesar lebih dari 4,6 volt. Kemudian untuk memenuhi permintaan akan densitas energi yang tinggi, muncullah teknologi Ni-rich layer oxide cathode yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan tadi. Hal ini dikarenakan tingginya kapasitas discharge yaitu sebesar kurang lebih 220 mAh per gram. Jadi perkembangan teknologi Li-rich dan Ni-rich layer oxide cathode ini dikategorikan sebagai permulaan evolusi dari baterai lithium ion menuju teknologi maju dengan energi dan densitas daya yang tinggi. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi yang dikembangkan pada baterai lithium ion ini, seperti contohnya organic electrode LIB, LiC2, dan Li-air, serta teknologi hybrid seperti pada photo rechargeable batteries yang dapat mengkombinasikan material pengumpul energi dan material penyimpanan energi. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa teknologi baterai lithium ion ini akan terus berkembang ke depannya untuk mencapai optimalisasi dalam beberapa faktor seperti densitas energi, densitas daya, kapabilitas, stabilitas, keamanan, serta tentu saja faktor biaya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.